Maka yang harus kalian perhatikan adalah di sini guys. Jadi di buku tabungan ini, di kotak ini harus sudah dipastikan ditanda tangan di BRI unit sebelumnya. Nah, secara kasat mata memang tidak kelihatan tanda tangannya guys, tapi ini nanti akan kelihatan di lampu ultraviolet oleh petugas bank. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsyad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini sesuai dengan judul, yaitu buka blokir BPUM sangat mudah, bisa di BRI mana saja. Nah, saya akan membahas poin-poinnya. Nah, poin-poin yang mencakup pembahasan kali ini adalah yang pertama, kenapa sih BPUM itu harus diblokir oleh bank? Kemudian yang kedua, apa saja persyaratan jika kalian ingin buka blokir BPUM? Dan yang ketiga, apa saja hal-hal yang mesti kalian perhatikan jika kalian melakukan pencairan BPUM? Nah guys, sebelum kita bahas ketiga poin ini, seperti biasa saya akan menyelipkan sesi tanya jawab di awal. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab ini adalah pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar di status komunitas channel YouTube saya maupun di video-video saya tentang BPUM. Karena guys, mohon maaf sekali saya tidak sempat membalas satu persatu pertanyaan kalian karena kesibukan saya yang padat banget. Dan di kesempatan video ini saya akan menjawab pertanyaan kalian, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih seperti biasa yaitu pertanyaan yang secara global menggambarkan dari pertanyaan secara keseluruhan. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama guys. Pertanyaan yang pertama ini datang dari Tritanti yang menanyakan, Bang, tadi saya sudah ke Bank BRI, syarat pencairan Banpres 1,2 juta yaitu SKU atau surat keterangan usaha. Apakah bisa apabila SKU-nya dibuat secara online tidak melalui kelurahan? Oke guys, sebenarnya untuk persyaratan pencairan BPUM itu tidak mesti harus surat keterangan usaha. Jadi cukup dengan fotokopi KTP beserta aslinya dan juga buku tabungan jika sebelumnya kalian punya buku tabungan. Tapi di beberapa BRI unit atau di beberapa daerah memang mengharuskan kalian persyaratan tambahannya itu surat keterangan usaha. Jadi untuk surat keterangan usahanya itu selain di kantor lurah atau kantor desa, kalian juga bisa buat secara online. Jadi untuk surat keterangan secara online bisa diterima ya guys untuk persyaratan pencairan BPUM. Dan pertanyaan selanjutnya datang dari Mariska, mau nanya Pak, apa benar penerima BPUM ada yang dapat 2,4 juta untuk tahun 2021? Oke guys, jadi sesuai dengan peraturan Kementerian Koperasi dan UKM untuk BPUM tahun 2021 nominal bantuannya itu sebesar 1,2 juta rupiah. Jadi untuk nominal bantuan yang sebesar 2,4 juta rupiah itu hanya BPUM di tahun 2020. Yang tahun 2021 hanya sebesar 1,2 juta rupiah saja guys. Oke guys, lanjut ya. Untuk selanjutnya datang dari Widodo Abimanyu. Monitornya di syuting Bang, biar kita pada tahu. Nah, jadi informasi yang saya sampaikan itu adalah informasi yang sebenarnya. Jadi kalian percaya aja sama saya bahwa memang itu informasi yang sebenarnya. Kenapa saya tidak menunjukkan monitornya ke kalian? Karena itu berkaitan dengan rahasia perusahaan. Jadi ada hal-hal yang memang kita kasih lihat ke kalian, dan ada juga hal-hal yang memang tidak boleh kita kasih lihat ke kalian. Kalau untuk monitor yang sistem yang kita buka itu adalah merupakan sistem bank dan tidak boleh kita beritahukan ke pihak lain. Oke guys, dan pertanyaan selanjutnya adalah datang dari Sana Doang. Mau nanya Kak, yang daftar di bulan April pengumuman dapatnya kapan ya Kak? Oke guys, jadi untuk BPUM yang pendaftarannya di bulan April itu berarti BPUM tahap 3, di mana seharusnya jadwal pengumumannya itu awalnya itu bulan Mei. Tapi kayaknya diundur guys karena Kementerian Koperasi dan UKM fokus habiskan dulu yang BPUM tahap 2 yang untuk penerima lama atau penerima sebelumnya tahun 2020. Jika ini sudah selesai dan rencananya akan dihabiskan bulan Mei 2021 ini, baru pengumuman untuk BPUM tahap 3 yang pendaftarannya di bulan April. Jadi kemungkinan itu awal Juni 2021. Selanjutnya pertanyaan dari Dian Permana. Maaf mas, sebenarnya itu tahap berapa ya? Oke guys, jadi BPUM yang sedang dicairkan sekarang ini yang disalurkan tanggal 7 Mei 2021 kemarin
masih BPUM tahap 2, yaitu untuk penerima lama atau penerima BPUM di tahun 2020 yang belum kebagian di bulan April kemarin guys. Dan untuk tahap 3-nya itu adalah untuk penerima baru yang baru mendaftarkan di bulan Maret atau di bulan April, bahkan ada juga yang daftar di bulan Mei. Nah itu baru BPUM tahap 3 dan rencana pencairannya itu sekitar bulan Juni sampai bulan September 2021. Oh ya guys, kemarin juga ada yang sempat bertanya bahwa di awal bulan April kemarin yang bersangkutan ini cek e-form BRI, hasilnya itu warna hijau, dan setelah itu tiba-tiba berubah warna merah sampai hari ini tuh berubah jadi warna merah, nggak balik warna hijau lagi. Itu karena di awal bulan April kemarin itu e-form BRI masih data yang lama. Jadi penerima BPUM di tahun 2020 itu kelihatan terdaftar semua di sana masih warna hijau karena belum ditutup oleh pihak Bank BRI. Tapi sekitar tanggal 4 atau 5-6 gitu guys, pihak Bank BRI sudah mulai ngupdate e-form BRI-nya sehingga yang tidak terdaftar di tahun 2021 ini warna merah. Jadi kalau misalnya kalian masih warna merah sampai hari ini, berarti nik kalian itu belum terdaftar untuk BPUM tahun 2021. Tapi guys, masih ada harapan untuk kalian karena untuk kuota 9,8 juta bagi penerima BPUM di tahun 2020 masih belum tersalurkan semua. Nah, silakan cek aja sampai awal Juni 2021 besok, siapa tahu kamu terdaftar di akhir bulan Mei atau di awal Juni 2021. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu datang dari Sri Handayaningsih. Punya saya hijau lagi, ada nama dan rekening saya pribadi nongol. Udah saya urus ke Bank BRI, masih MB Senin lalu. Apa besok bisa dicek ke ATM? Atau apa perlu urus lagi ke BRI? Jadi guys, untuk yang status MB, sebaiknya kalian datang ke Bank BRI untuk memastikan, tapi setiap 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Meskipun kalian sudah menyerahkan persyaratan atau berkas kalian ke petugas Bank BRI, tapi kalian tetap harus memastikan kembali lagi datang ke kantor Bank BRI apakah statusnya sudah berubah jadi HG. Oke guys, untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab di video kali ini cukup sekian dulu. Nanti saya lanjut lagi di video berikutnya. Dan sekarang kita akan lanjut pembahasan yang saya bilang di awal tadi, yaitu poin-poin, ada 3 poin tadi ya. Yang pertama, kenapa BPUM itu harus diblokir oleh pihak bank. Kemudian yang kedua, apa aja syarat kalau misalnya kalian mau buka blokir BPUM. Dan yang ketiga, apa saja hal-hal yang harus kalian perhatikan apabila kalian melakukan pencairan BPUM, baik di BRI unit asal ataupun di BRI mana saja. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Oke guys, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kenapa sih BPUM ini harus diblokir gitu ya guys ya. Jadi guys, untuk pencairan BPUM ini kan ada caranya. Jadi pihak Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan validasi kepada penerima BPUM siapa yang layak dan tidak untuk mendapatkan BPUM. Jadi yang melakukan validasi itu adalah pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian pihak bank itu sebagai bank penyalur. Fungsi dari pihak penyalur atau bank penyalur adalah melakukan verifikasi bahwa BPUM ini harus sampai ke tangan orang yang benar, yaitu orang yang memiliki nik KTP tersebut. Seperti itu guys. Jadi guys, pencairan BPUM ini nggak bisa diwakilkan, makanya saldonya itu diblokir terlebih dahulu. Setelah orangnya datang ke kantor dan sudah dipastikan oleh pihak bank, barulah blokirnya itu dibuka guys. Kemudian poin yang kedua adalah apa saja sih syarat kalau misalnya kalian mau buka blokir BPUM atau mau melakukan pencairan BPUM. Nah ini guys yang ingin saya sampaikan ke kalian. Jadi sebenarnya untuk syarat buka blokir itu sudah ada penegasan dari BRI Pusat Jakarta. Nah ini suratnya itu per tanggal 15 April 2021 perihal penegasan ketentuan pelaksanaan pencairan BPUM tahun 2021. Nah, di sini dikatakan bahwa
Dalam hal pelaksanaan pencairan BPUM tahun 2021, Bank BRI berperan hanya sebagai bank penyalur. Unit kerja BRI dalam menyarankan pencairan kepada penerima BPUM tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan data NIK penerima dana BPUM sesuai dengan IKTP asli. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mengisi dan menandatangani SPTJM 2021 tanpa materai. Dan yang ketiga, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kuasa dan penerima dana BPUM tanpa materai. Nah, ini juga ada keterangan yang jelas dari BRI Pusat bahwa unit kerja BRI tidak boleh menambahkan persyaratan untuk pencairan BPUM tahun 2021. Nah, ini surat resminya dari Bank BRI Pusat. Tapi ada beberapa daerah yang dari saya lihat di komentar-komentar yang masuk di YouTube yang menyatakan bahwa persyaratannya itu ada juga SKU. Nah, bisa jadi itu kebijakan di BRI wilayah kalian masing-masing, dan saya juga kurang tahu masalah kebijakan itu. Yang jelas surat dari BRI Pusat hanya KTP asli dan fotokopi itu saja. Setelah itu kalian tanda tangan SPTJM dan surat pernyataan surat kuasa penerima BPUM. Dan poin yang terakhir adalah apa saja sih hal-hal yang mesti kalian perhatikan ketika kalian itu melakukan pencairan. Jadi guys, untuk pencairan BPUM ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kalian kemarin, boleh nggak sih kita melakukan pencairan di BRI mana saja? Jadi guys, untuk pencairan BPUM ini bisa di BRI mana saja ya guys ya. Tapi ada hal yang harus kalian perhatikan. Jika saldo BPUM-nya itu masuk ke rekening lama atau buku tabungan kalian yang lama, maka yang harus kalian perhatikan adalah di sini guys. Jadi di buku tabungan ini, di kotak ini harus sudah dipastikan ditanda tangan di BRI unit sebelumnya. Nah, secara kasat mata memang tidak kelihatan tanda tangannya guys, tapi ini nanti akan kelihatan di lampu ultraviolet oleh petugas bank. Dan di sini kebetulan tanda tangannya itu ditutup pakai overlay gini guys. Ada juga kalian sudah tanda tangan tapi nggak ketutup overlay gitu, kayak kosong kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian sudah tanda tangan, cuman nggak kelihatan secara kasat mata. Yang bisa lihat itu adalah petugas bank nanti di sinar UV gitu guys. Nah kayak gitu ya. Dan selain itu yang harus kalian perhatikan adalah di sini harus sudah tanda tangan oleh pejabat bank di BRI unit sebelumnya dan ada stempel kayak gini. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kalian harus perhatikan. Dan jika saldo bantuan kalian itu masuk ke rekening baru atau rekening berbeda dengan rekening sebelumnya, jadi itu malah lebih bagus lagi. Kalian bisa cairkan di mana saja tanpa kalian perhatikan apakah buku tabungan yang lama sudah ditandatangan atau sudah distempel oleh pihak bank, karena nanti kalian akan dibuatkan rekening baru. Jadi untuk persyaratannya itu kalian cukup bawa fotokopi KTP beserta aslinya, terus nanti di sana kalian tanda tangan SPTJM dan juga surat pernyataan kuasa penerima BPUM. Dan juga kalian ngisi formulir untuk pembukaan rekening baru. Setelah itu pihak bank akan memberikan buku tabungan yang baru ke kalian. Dan di situ nanti kalian harus pastikan buku tabungan yang dikasih sama petugas bank itu di sini harus sudah ditandatangan oleh pejabat bank tempat kalian mencairkan BPUM-nya. Dan harus ada stempel juga di sini guys. Dan tidak lupa di kotak ini harus sudah ditandatangan di bawah spektro line. Biar kalau misalnya ada bantuan, misalnya masuk lagi ke rekening yang sama, jadi kedepannya itu kalian bisa mencairkannya di BRI mana saja. Tapi misalnya guys ya, buku tabungan kalian itu tidak ada tanda tangan di sini, tapi kalian punya kartu ATM, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalian itu bisa datang di BRI mana saja hanya untuk verifikasi atau buka blokirnya saja. Nanti kalian tidak perlu narik di kasirnya, kalian cukup narik di ATM saja, pakai kartu ATM yang kalian punya sebelumnya kayak gitu ya. Dan untuk rekening yang baru atau rekening yang berbeda dari rekening sebelumnya, pembuatan kartu ATM-nya itu harus di BRI asal atau pemilik rekening itu sendiri guys.
Oke guys, cukup sekian informasi dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang terbaru atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang mesti saya jawab lagi, saya akan jawab di video berikutnya. Jadi nantikan updatean video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan, tentunya yang bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.